Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan membahas penyelesaian permasalahan program linear garis selidik menggunakan bantuan software GeoGebra. Apa itu program linear? Program linear adalah suatu metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, baik dalam bentuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi objektif dengan kendala berupa pertidaksamaan linear. Komponen utamanya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, fungsi tujuan, yaitu persamaan linear yang akan dioptimalkan. Kedua, kendala, yaitu pertidaksamaan linear yang membatasi nilai variabel. Ketiga, daerah visible, yaitu himpunan semua titik yang memenuhi kendala atau yang ditujukan sebagai area terasir di GeoGebra. Dan yang keempat, solusi optimal, yaitu titik dalam daerah visible yang memberikan nilai optimal fungsi tujuan. Apa itu GeoGebra? GeoGebra adalah software matematika dinamis yang gratis dan open source, digunakan untuk memvisualisasikan, memodelkan, dan menyelesaikan masalah matematika, terutama aljabar, geometri, kalkulus, dan program linear. Baik, kita masuk ke studi kasusnya. Jadi, seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue kering dan kue basah. Untuk membuat kue kering, dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue basah, dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue kering dijual dengan harga 1.000 per buah, dan kue basah dijual dengan harga 1.500 per buah, tentukanlah pendapatan yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Penyelesaiannya, pertama, tipe masalah ini adalah maksimum. Kedua, variabel keputusan, di mana Z sama dengan besarnya pendapatan yang diperoleh pembuat kue, X sama dengan banyaknya kue kering yang dibuat, Y sama dengan banyaknya kue basah yang dibuat. Ketiga, fungsi tujuan. Dari informasi bahwa kue kering dijual dengan harga 1.000 per buah dan kue basah dijual dengan harga 1.500 per buah, maka fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 1000X plus 1.500Y. Keempat, fungsi kendala. Fungsi kendalanya terdiri dari dua, yaitu yang pertama 20X plus 50Y kurang dari sama dengan 8.000. Fungsi kendala yang kedua 10X plus 5Y kurang dari sama dengan 2.000. Dan syarat non-negatifnya di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Baik, kita sudah masuk di software GeoGebra-nya. Jadi untuk teman-teman, bagaimana cara kita bisa masuk atau login di software GeoGebra-nya ini? Caranya, teman-teman bisa ketik di Google atau di Chrome, yaitu dengan GeoGebra Classic. Untuk penulisannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa klik dan diarahkan langsung untuk masuk ke software GeoGebra-nya. Dan tampilan software GeoGebra-nya seperti ini ya teman-teman. Untuk menyelesaikan studi kasus kita di awal tadi, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat persamaan garisnya terlebih dahulu dari fungsi kendala yang sudah ada. Fungsi kendala yang pertama tadi yaitu 20X plus 50Y sama dengan 8.000. Kita klik enter, kita masukkan fungsi kendala yang kedua tadi, yaitu 10X plus 5Y sama dengan
2000. Kita klik enter. Langkah yang kedua, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya ini, kita akan masuk dan mengisi kolom yang di bawah ini dengan fungsi kendala yang pertama, kedua, serta syarat non-negatifnya tadi. Baik, kita langsung saja ketiknya. 20x plus 50y kurang dari sama dengan 8.000 dan 10x plus 5y kurang dari sama dengan 2000. Dan syarat non negatifnya tadi, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kita klik enter. Baik, di sini kita perkecil dahulu. Baik, daerah yang biru ini merupakan daerah feasible atau daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan menentukan titik pojoknya. Untuk menentukan titik pojoknya, kita beralih ke menu di bagian atas ini. Kita bisa klik ini. Dan kita pilih perpotongan dua objek. Kemudian kita klik sumbu X dan Y-nya. Baik, sudah terlihat. Lanjut. Baik, di sini sudah terlihat titik pojok A, B, C, dan D. Tapi di sini belum terlihat nilainya. Untuk melihat nilainya, kita beralih ke bagian sini. Kita ke bagian pengaturan. Jadi pada bagian tampilkan label ini, kita bisa mengubah menjadi nama dan nilai. Baik, sudah terlihat untuk titik pojok A, nilainya yaitu 0,0. Kemudian kita ke titik pojok B, kita melakukan hal yang sama juga. Kita ubah menjadi nama dan nilai. Kemudian titik perpotongan C, kita ubah juga menjadi nama dan nilai. Kemudian titik D, kita ubah juga. Baik, di sini sudah terlihat ya teman-teman, di mana titik A nilainya 0,0, titik B nilainya 200,0, titik C nilainya 150,100, dan titik D nilainya 0,160. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan menentukan nilai maksimumnya. Kita ketik di sini fungsi tujuannya tadi, yaitu 1000x plus 1500y sama dengan K, di mana K ini merupakan sembarang nilai. Kemudian kita klik enter. Baik, di sini kita bisa menskalakan nilai K-nya. Kita bisa ubah dengan cara mengkliknya. Kita ubah minus 5 ini menjadi 0. Kemudian kita bisa mengubah nilai 5 ini dengan cara mengalihkan 1000 dikali 1500. Sehingga didapatkan hasilnya 1.500.000.
kita bisa mengubah nilai 5 ini menjadi 1.500.000. Kita bisa klik enter. Jadi, untuk menggeserkan garis selidiknya ini, baik sebelum kita menggeserkannya, saya akan menjelaskan garis selidik ini digunakan untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif yang akan kita cari. Cara kita menggeser garis selidiknya ini yaitu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa klik tombol ini. Jadi, garis selidiknya bisa bergeser secara sendiri melewati titik A, B, C, dan D. Kemudian, cara kedua yaitu cara manual. Untuk cara manualnya, kita bisa klik pada bagian sini, pada bagian pengaturan ini, kita ubah, kita centang di sini, tampilkan objek. Sehingga muncul di layar seperti ini. Cara manualnya, kita ulang lagi dari nol, kita akan menggeserkannya secara manual. Baik, kita akan geser. Ini sudah melewati titik A, titik B, titik D, dan sekarang sudah pas di titik C-nya. Sehingga nilai optimumnya berada di nilai K-nya ini yaitu Rp300.000. Jadi, kita dapat menyimpulkannya bahwa pendapatan maksimum yang diperoleh oleh pembuat kue tadi yaitu sebesar Rp300.000, di mana dengan cara memproduksi kue keringnya sebanyak 150 buah dan kue kering dan kue basahnya sebanyak 100 buah. Demikian video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan, yang saya sharekan ini dapat bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.